أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih daripada seluruh makhluknya, yaitu jenis manusia, dan memilih dari seluruh manusia orang-orang yang beriman di antara mereka, dan memilih di antara orang-orang yang beriman para aulia Allah, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah, yang mana mereka disifati dengan orang-orang yang tujuannya hanyalah akhirat. Tujuannya tidak ada dunia sedikit pun. Tidak ada pengen tinggi di antara manusia. Tidak ada pengen mempengaruhi manusia. Tidak ada pengen merasa paling dan paling, tidak ada. Tapi mereka orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, sehingga di mata orang lain mereka ini orang biasa, tapi di sisi Allah memiliki tingkat yang luar biasa. Sehingga dalam hal ini sesuatu yang paling cepat untuk seseorang itu mendekat kepada Allah adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, telah berfirman Allah Ta'ala, yaitu hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku itu mendekat kepadaku dengan banyak sholat-sholat sunnah sampai aku mencintainya. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka dia menjadi waliullah. Arti waliullah yaitu kekasih Allah. Dan level kekasih Allah ini tidak ada pangkatnya di dunia. Gak ada bintang yang ada di tangannya, gak ada. Bintang berapa, gak ada. Yang tahu hanyalah Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala dan hamba-hamba yang Allah izinkan untuk mengetahui mereka. Sehingga dalam hal ini, dengan kita mempelajari berbagai macam sholat-sholat sunnah, maka kita niatkan, kita nawaina, yaitu kita mengamalkan sholat sunnah tersebut sampai kita betul-betul mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan sholat sunnah yang punya sebab. Kemarin telah kita bahas sholat sunnah itu secara garis besar ada 3. Ada sholat sunnah yang punya waktu khusus, dan sudah kita bahas sampai menghabiskan beberapa pertemuan. Ada sholat sunnah yang punya sebab khusus, sehingga tidak terikat dengan waktu sholat tersebut. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang gak punya waktu khusus dan tidak punya sebab khusus, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun.
Sholat sunnah yang seperti inilah yang sering dikerjakan oleh para orang-orang soleh. Ada yang mereka sehari 100 rakaat, ada yang dari mereka sehari 200 rakaat, ada yang mereka sehari 500 rakaat, bahkan sampai kepada ada di antara orang-orang soleh yang mereka seharinya 1000 rakaat, sampai 1000 rakaat. Ini bagaimana keinginan mereka untuk mendapatkan derajat dicintai oleh Allah itu sangat besar. Karena memang sudah menjadi hukum alam ya. Orang yang mengenal nilai sesuatu, maka dia akan berkorban apapun untuk sesuatu itu. Ahli dunia, dia mengerti nilainya dunia, maka dia rela untuk bermalam-malam, rela untuk sebelum subuh berangkat ke pasar, karena dia tahu nilai dunia. Coba dia ngerti nilai akhirat, maka dia akan memaksakan dirinya bangun sebelum subuh untuk mencari ridha Allah. Tapi masalahnya dia nggak kenal akhirat, dia nggak ngerti nilainya akhirat, yang dia ngerti nilainya dunia. Yang seperti ini sama Allah diserupakan dengan hewan. Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ini sangat kenal, sangat ngerti dengan urusan duniawi, sangat paham. Urusan harga itu sangat paham. Zaman sekarang musim apa dia ngerti. Oh, yang mahal ini, yang mahal dia ngerti. Tapi urusan akhirat dia sangat lalai. Urusan akhirat dia sangat bodoh, nggak ngerti apa-apa. Ini sifat-sifat untuk orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Dan semoga kita nggak termasuk dari orang tersebut. Nah, melanjutkan kepada kita kajian tentang sholat sunnah yang punya sebab. Kemarin telah kita bahas tentang tahiyatul masjid ya. Kemudian kita bahas juga sholat sunnah wudu. Nah, kemudian di antara yang punya sebab ya adalah gerhana, sholat gerhana, khusuf dan khusuf. Khusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf pakai kha gerhana bulan. Sholat gerhana ini termasuk sebab yang muqarin, artinya tidak masuk waktu sholat kecuali dimulainya gerhana. Jam berapa Ustaz? Nggak tentu. Kapanpun terjadi gerhana, maka disitulah waktu sholat dimulai. Sampai kapan? Sampai matahari atau bulan tersebut terang kembali. Bisa kalanya, ada kalanya total, berarti agak panjang. Ada kalanya separuh, berarti nggak lama. Nah, gerhana matahari itu dikerjakan di pagi hari sampai sore. Ya. Gerhana bulan dikerjakan malam hari, antara maghrib sampai sebelum subuh. Tetapi kapan waktunya? Tadi waktunya ketika mulai gerhana. Nah, sholat gerhana ini ada 3 tingkatan. Gerhana itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling sederhana, yang paling mudah ya, itu seperti seseorang mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah. Kayak orang bikin sholat qobliyah, tinggal niat usolli sunnatal khusuf rakaataini lillahi ta'ala. Kalau itu sholat gerhana bulan ya. Ahmad jangan bicara. Jadi kalau gerhana bulan atau gerhana matahari ya, niatnya itu usolli ya sunnatal khusuf. Saya niat sholat sunnah gerhana rakaataini lillahi ta'ala. Nah, itu sholatnya kayak gerhana. Ya, kayak sholat gerhana. Kayak sholat qobliyah ba'diyah. Hanya 2 rakaat, habis Fatihah kasih surat, terserah surat apa. Itu yang paling sederhana. Ibarat kata daripada Anda nggak sholat gerhana, mending sholat gerhana yang minimal ini. Ya. Jadi nggak perlu nunggu di masjid. Kalau memang di masjid itu nggak ada pelaksanaan gerhana.
Saat saya nunggu di musola, siapa tahu ada. Kalau nggak ada, langsung sholat di rumah aja. Ya. Itu tingkatan yang paling bawah. Yang kedua, tingkatan yang sempurna, ya. Sempurna, yaitu dikerjakan berjamaah. Dikerjakan berjamaah, kemudian ada 2 khutbah setelah sholat gerhana. Ini disunahkan. Ada 2 khutbah seperti khutbah Id. Setelah sholat gerhana itu ada 2 khutbah yang berkaitan dengan gerhana. Kemudian di setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Setiap rakaat itu 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Jadi niat dulu, usolli sunnatal khusuf rakaataini makmuman. Kalau dia jadi makmum lillahi ta'ala, sholat. Ya, habis baca iftitah, baca Fatihah, baca surat, ruku. Habis ruku, takbir lagi, bukan sami Allah. Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surat, ruku kedua. Baru i'tidal, baru sujud seperti biasa. Rakaat kedua juga sama. Dalam rakaat kedua juga sama. 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Dalam rakaat kedua sama. Ya. Nanti habis salam, maka imam langsung doa, enggak ada wirid. Langsung berdoa, kemudian langsung dia jadi khotib. Karena memang yang afdol itu khotib adalah imam. Paling utama itu khotibnya ya imamnya. Ya. Tapi boleh khotibnya itu lain imam boleh. Cuman sebagian ulama bilang makruh. Makruh kalau khotib beda dengan imam. Nah, boleh sah, tapi afdolnya adalah imamnya itu yang jadi khotib. Dan khutbah ini 2 kali, ya. Rukunnya sama dengan kayak khutbah Jumat. Adapun isinya itu tergantung dengan keadaan. Kalau gerhana matahari maka bahas tentang fenomena alam, tentang bagaimana Allah menciptakan alam itu dibahas, ya. Nah, itu yang sempurna di situ. Yang paling tinggi, nah ini yang nomor 3, yaitu yang paling sempurna atau istimewa. Jadi biasa, sempurna, paling tinggi, istimewa. Istimewa ini kayak apa modelnya, Ustaz? Caranya hampir sama dengan yang sempurna. Caranya sama. Bedanya di dalam surat yang dibaca. Kalau yang istimewa ini di rakaat pertama habis Fatihah itu membaca surat Al-Baqarah seluruhnya. Itu hampir 3 juz. Baru kemudian ruku. Ruku itu membaca tasbih, durasi baca ayat 100 ayat. Anda baca 100 ayat berapa menit? Anggaplah Yasin itu 70 sekian, ya, 80-an itu Yasin. Ya mungkin 15 menit mungkin atau 20 menit. Rukuknya 20 menit, Pak. Baru takbir lagi, Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surat Ali Imran sampai selesai. Baru ruku selama durasi 75 ayat. Nah, sujudnya sama juga. Sujud pertama durasi 100 ayat, sujud kedua durasi 75 ayat. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua habis baca Fatihah membaca surat An-Nisa. Ya, kira-kira 200-an juga itu ayatnya. Kemudian ruku durasi 50 ayat. Berdiri lagi, baca Fatihah, membaca surat Al-Maidah. Ya. Baru ruku durasi 40 atau 30 ayat. Sujudnya pun sama. Nah, ini kalau dikerjakan yang istimewa ini bisa hampir 4 jam, ya. Bisa hampir 4 jam.
Ada ustaz yang ngamalkan? Ya jelas ada. Di antaranya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar bin Hafid, ya. Itu beliau pernah suatu kali di pondok beliau Ribat Bayudha, itu gerhana. Ya sudah, kita melaksanakan yang istimewa. Oh semangat murid, semangat. Ya, mulai berdiri itu sudah banyak yang gemeter sudah mufaroko, niat pisah, sholat sendiri bisa. Banyak yang sholat sendiri sudah. Ya. Nah, akhirnya tinggal beberapa murid aja. Murid itu masih rokaat pertama. Sampai sujud kedua, tinggal satu murid. Nah ini dia sendiri nih, bangga. Alhamdulillah, kayaknya saya ini satu-satunya. Tidur dia malah. Tidur dia di sujud itu. Gak bangun, ya Allah. Ya ini, beliau Ibu Muhammad terus sampai salam. Ya. Dibeli itu kalau sudah, mereka kalau sudah sholat kayak tiang, gak gerak sedikit pun. Ya, gak gerak sedikit pun. Kenapa? Karena sudah terbiasa sholat malam. Gak bisa orang langsung, Pak. Harus step by step. Disebutkan Siti Aisyah mengatakan Nabi itu kalau sudah sholat malam itu lama berdirinya sampai bengkak kedua kaki. Kita seumur-umur nggak pernah bengkak, Pak. Nggak pernah. Upacara aja 1 jam paling pingsan aja. Nggak sampai kita bengkak, paling pingsan itu aja. Ya, ini Nabi sampai berjam-jam. Kenapa? Perintah Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil lail, bangunlah semalam suntuk. Illa qalila, kecuali sedikit untuk tidur aja. Biar bisa tahajud, tidur sebentar, bangun mungkin jam 9 lah ya. Sholat sampai sahur. Itu Nabi SAW, karena perintah Allah. Bangunlah semalam suntuk kecuali sebentar untuk apa? Untuk tidur biar boleh tahajud. Itu Nabi. Kadang-kadang Nabi itu separuh, nisfahu, separuh malam dipakai tahajud. Kita ya Allah, setengah jam sebelum adzan subuh aja sudah merasa wah wali nih sudah wali nih, setengah jam sebelum adzan subuh baru bangun itu. Ya Allah. Sehingga dalam hal ini ya, kita ini sangat jauh dengan ibadah orang terdahulu. Tapi sombongnya minta ampun sudah. Kita ini bangganya minta ampun, naudzubillah. Padahal amalnya gini-gini aja. Amalnya gini-gini aja. Ini kata ulama, kita itu jangan sering mengkritik orang terdahulu. Karena ibadah kita itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, Pak. Cuma namanya orang zaman akhir ini banyak nggak beradabnya. Kadang-kadang orang dulu dikritik. Dikritik, imam ini dikritik. Yang imam yang banyak sholatnya itu dia kritik. Dia sendiri subuh sering terlambat. Mengkritik orang yang besar-besar. Ini seperti seekor katak nantang singa. Nggak ngerti dia. Singa ini kayak apa. Alhamdulillah. Semoga kita diberi adab ya. Diberi adab, akhlak. Untuk tidak sampai mengorek-ngorek orang terdahulu. Khawatir dituntut kita oleh mereka di akhirat. Sehingga masuk neraka bersama orang-orang yang celaka. Nah, kemudian di antara perbedaan antara kusuf dan khusuf, ya, sebagian ulama mengatakan kalau sholat gerhana matahari itu bacanya sir, pelan. Kalau gerhana bulan bacanya jahar. Cuman yang muktamad, sholat gerhana matahari pun kalau itu dikerjakan sebelum duhur nih, itu sunnah jahar kayak sholat id. Tapi kalau gerhananya habis duhur, karena mulai gerhananya habis duhur Ustaz, berarti nggak bisa kita pagi, berarti sir. Sebagian mentafsir seperti itu, ya. Nah, kemudian selesai kita masalah pembahasan sholat gerhana. Nah, di antara sholat yang punya sebab itu sholat-sholat yang terjadi ketika
ibadah umroh atau haji. Pertama, ya, sholat safar. Ini jarang nih. Orang sebelum bepergian itu sunnah sholat. Sebelum bepergian, sebelum berangkat itu sunnah sholat safar ngarannya. Ya, jadi biasanya itu diadanin. Ya, orang sebelum berangkat itu dari rumah diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sunnah. Tapi sekarang jarang yang ngamalkan. Rata-rata tahu-tahu berangkat aja, nggak tahu gimana. Oh sudah di Jeddah, lu sudah Jeddah, nggak kabar-kabar. Ayat seperti ini aslinya jangan. Ya. Nah, kemudian di antara sunnah lagi adalah ketika dia sudah pakai ihram. Dia sudah pakai ihram, mungkin dari hotel dia ihramnya boleh, atau langsung nanti di mikot baru ihram silahkan. Itu dia sebelum berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf, dia sunnah sholat ihram dulu. Sholat ihram ini termasuk sholat yang sebab ihram ada sholat sunnah. Niatnya apa? Usolli sunnatal ihram. Ya. Baru dia berangkat. Dan mikot yang paling dekat itu di Masjid Aisyah. Paling dekat. Rata-rata orang kalau mau umroh 1 hari itu 2 kali 3 kali ke situ dia mikotnya. Nggak jauh-jauh. Dan bisa kok orang itu 1 hari itu bisa 4 kali bisa. Asal fisik kuat. Ya, karena umroh paling cepat itu 4 jam. 4 jam itu sampai selesai sudah. 1 hari itu bisa 4 kali kalau kuat. Habis subuh, paling sebelum duhur selesai. Nanti habis duhur umroh lagi. Nanti habis isya umroh lagi. Tengah malam umroh lagi. Dapat 4. Pulang remek enggak apa-apa. Remeknya ibadah. Kita remek begadang nonton TV, apa gunanya? Ya sama-sama remek gitu. Kalau memang semua perbuatan itu bikin capek, cari perbuatan yang ada poinnya. Jangan cuma perbuatan yang ada koinnya aja dicari. Poin itu apa? Nilai di sisi Allah harus ada. Jangan cuma nyari koinnya ada enggak? Cari yang berpoin, bukan berkoin aja. Karena yang kita bawa itu poin, bukan koin. Yang kita bawa di sisi Allah itu poinnya, nilainya, Pak. Bukan koinnya. Ya. Sehingga harus cerdas, hidup harus cerdas. Nah, kemudian setelah itu dia masuk Masjidil Haram. Nah, masuk Masjidil Haram ini bukan sholat tahiyatul masjid, tapi tawaf. Tapi berhubung Anda masuk Masjidil Haram itu dengan ihram, mau nggak mau tawafnya tawaf ifadah. Tawaf yang wajib, yang rukun. Ya, bukan tawaf tawaf masuk tahiyatul masjid, bukan. Jadi tahiyatul masjid ke Masjidil Haram itu bukan sholat 2 rakaat, tapi tawaf. Tapi berhubung Anda masuk itu pakai pakaian ihram, memang niat tawaf, ya tawaf ifadah yang utama. Selesaikan dulu yang wajib. Habis tawaf, sunnah sholat. Ya, sholat sunnah tawaf ngarannya. Itu habis tawaf sunnah sholat. Tempat paling utama di sekitar Maqam Ibrahim. Paling utama itu antara rukun dan maqam. Rukun Yamani, rukun Yamani itu sudut yang di situ ada Hajar Aswad. Dinamakan rukun Yamani karena sudut itu ngarah ke Yaman. Jadi ada rukun Iraki, ada rukun Syami, rukun Syam, sudut yang mengarah ke negeri Syam. Sudut yang ke negeri Irak, itu 4 sudut. Ya. Nah, rukun Yamani yaitu rukun yang di situ terdapat Hajar Aswad. Nah, antara rukun Yamani dengan Maqam Ibrahim, apa Maqam Ibrahim itu, Ustaz? Maqam Ibrahim bukan kubur Ibrahim, bukan. Maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, beliau berdiri di sekitar Ka'bah situ berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal ini.
Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau itu maha mendengar lagi maha tahu. Ya. Waghfir lana rabbana innaka antal ghafurur rahim. Ampunilah kami ya Allah. Sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu tempat berkah. Namanya Makom Ibrahim. Yang sekarang itu warna kuning emas itu. Itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu. Yang Allah sudah berfirman Al-Quran, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah dari sekitar makom Ibrahim itu tempat engkau sholat. Karena tempat mustajab. Ya, tempat mustajab. Cuman pasti rame, Pak. Karena orang rebutan di situ. Nah, kalau Anda nggak dapat situ, minimal jangan jauh-jauh dari situ. Jangan jauh-jauh. Itu tempat paling utama. Nah, kalau memang nggak bisa di situ, ya, maka dekat mizab. Mizab ini tempat air mancur itu, yang dari emas itu. Itu tempatnya antara pintu Ka'bah dengan rukun Yaman itu ada situ. Itu mustajab doa di situ. Tempat yang mustajab doa. Nah, ada sholat sunnah ketika habis tawaf. Nah, itu jadi namanya sebab ya. Di antara sholat yang sebab juga adalah sholat hajat. Sholat hajat ini Anda nggak perlu nunggu punya hajat khusus. Tiap kita itu setiap waktu punya hajat. Sampean itu sadar nggak sadar, tiap waktu punya hajat. Kalau nggak hajat Anda, hajatnya istri. Kalau nggak hajatnya istri, hajat anak. Anda pengen anak kayak gini, itu hajat Anda, doa, sholat. Jangan nunggu anak yang sholat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, cara mendidik anak itu jadi baik, jadi soleh, itu 30% dengan pendidikan yang nyata. Ngeleskan dia, ya, ngajari dia, panggilkan ustadz ngajari, itu 30%. Yang 70% doa Anda. Doa orang tua itu 70% pengaruh untuk solehnya anak. Jadi jangan dikira Anda wis cukup yang penting taruh pondok selesai. Nah, Anda tidur tuh tiap malam nggak tahajud untuk anak, sulit jadi soleh, Pak. Karena 70% itu anak soleh karena tirakatnya orang tua. Tirakat ini macam-macam. Bisa dengan baca Quran, hadiahkan itu untuk anak. Bisa dengan puasa. Ya, saya punya teman itu, teman kita itu kalau di kelas tidur terus. Tidur sampai bro. Tapi pas ditanya lancar. Gurunya nerangkan dia tidur, bro. Nanti berdiri, ayo berdiri. Haris namanya, Allah yarham almarhum, sudah wafat. Bangun. Ya, ayo jelaskan ayat ini. Tadi anak nerangkan tafsirnya, inti tidur aja. Jelaskan lebih jelas daripada gurunya. Kaget, ini belajar di mana? Dia kalau ujian mana pernah, jarang belajar. Justru kadang-kadang teman-teman itu nyetorkan kitab, minta digarisin mana yang keluar. Dia ngerti yang keluar ini nanti. Tak pikir ini amalan apa dia? Ibunya itu puasa Daud terus. Dia anak tunggal. Ibunya itu puasa Daud untuk si anak tadi. Ini tirakatnya ibu, Pak. Ayahnya sudah wafat. Jadi tirakat orang tua itu penting. Ya, bahkan saya punya guru, ya, Abu Hasan Baharun rahimahullah. Itu anak-anaknya semuanya anak yang soleh-soleha. Di antara rahasianya, ya, istri beliau ini Hubabah Khadijah ini diantaranya kata beliau sering sedekah di hari lahirnya. Kalau mau anak itu baik, nurut, gak harus Anda ngomel-ngomel, cukup Anda nasihatin dengan hati yang ikhlas, masuk langsung. Itu apa? Sedekah di hari lahirnya. Sambil berniat, ya Allah, aku beli dengan sedekah ini solehnya anakku, selamatnya dia, makmurnya dia, panjangnya umurnya dia, ya, kemudian sejahteranya dia,
di dunia dan di akhirat. Nggak usah banyak-banyak, 1.000, 2.000, tapi continue. Ya. Kalau ibu saya itu, ya, itu setiap sholat satu-satu hanya di Fatihah. Fatihah kepada anak pertama 1, 2. Saya nomor 7. Saya punya adik 2 lagi. Alhamdulillah semuanya ngajar. Semuanya jadi ustadzah. Bahkan ada yang jadi bunyai ada. Kita aja yang mungkin kurang manfaat. Ya cuma ngajar-ngajar gini aja kita. Kalau yang lainnya Masya Allah. Itu setiap sholat satu-satu Fatihah. Sholawat 100 kali. Tiap hari itu. Makanya kalau subuh itu yang dibaca Yasin, Waqiah, Kahfi, Tabarok, sholawat sekian ribu, istighfar sekian ribu untuk anak-anaknya tiap hari. Ya kita nggak bisa ngobrol sama beliau kalau habis subuh, kecuali keluar kamar, nah baru bisa ngobrol. Karena wiridnya banyak. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Itu. Jadi 70% baiknya anak itu, duniawinya kah, akhiratnya kah, itu dari orang tua. Khususnya ibu. Makanya kalau punya ibu itu pertahankan. Artinya ratukan dia. Jangan sampai bikin dia susah. Kabar buruk jangan disampaikan. Kabar baik aja ceritakan. Kabar buruk jangan. Ya, kenapa? Karena bikin susah dia. Walaupun orang tua kadang-kadang pengen tahu kabar anak, tapi ceritakan enak aja. Walaupun kita susah, enak-enak aja gitu. Nah, insya Allah rezeki Anda dijadikan kayak raja. Kalau Anda meratukan ibu Anda. Kesalahan sebagian laki-laki sekarang, dia lebih meratukan istrinya daripada ibunya. Malah kadang-kadang ibu baru nginep sehari sudah ngomel-ngomel istrinya. Wah, akhirnya nggak betah sang ibu ini di rumah anak laki-lakinya. Kenapa? Sebab istri. Ya ini nggak semua sih, nggak semua. Tapi ya sebagian kayak gini. Kenapa? Dia lebih mementingkan istri daripada ibunya. Padahal surganya dia ketika di ibu. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga anak itu di telapak kaki ibu. Enggak hargai, hormati ibu. Itu diantaranya. Tirakat orang tua sangat penting. Nah, sholat hajat ini sangat penting. Bahkan ulama menganjurkan setiap hari kita ini harusnya sholat hajat. Karena kita nggak tahu hajat kita itu yang mana. Saking nggak taunya kita minta sama Allah untuk dikabulkan semua hajat. Bahkan ada kalanya kita punya hajat A, tapi di sisi Allah ini kurang baik. Yang lebih baik itu hajat yang B ini loh. Berapa banyak orang minta sesuatu tapi nggak Allah kabulkan. Karena Allah tahu kalau dikasih ini dia mungkin lalai dariku. Dia mungkin akan lari dariku. Allah nggak dikasih. Nah, sehingga dalam hajat ini kita sholat hajat tanpa mendikte Allah. Tapi serahkan, ya Allah, minta kebaikan yang dari Engkau. Selesai. Pasti Allah kasih yang terbaik. Jangan mendikte. Kadang orang itu ingin apa yang saya inginkan. Padahal di sisi Allah itu gak baik. Dalam akan disebutkan wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Seringkali kalian itu senang sesuatu, tapi itu keburukan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian enggak tahu apa-apa. Allah yang tahu, kalian enggak tahu apa-apa. Dari sini hajat ini penting. Dan sholat hajat ini bisa dikerjakan malam, bisa pagi. Ya. Kalau malam gabungkan dengan tahajud. Paling afdol sholat hajat itu di sepertiga malam. Karena waktu itu pemberian Allah sangat banyak untuk yang hadir di malam itu. Bahkan disebutkan oleh guru sekumpul, bagaimana orang itu mau kabul hajat. Ketika waktu Allah bagi-bagi, dia tidur. Siapa mau kabul hajatnya? Waktu Allah bagi-bagi, dia tidur aja. Bahkan disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Zabur. Zabur Nabi Dawud ya. Allah berfirman, ya Dawud, wahai Dawud, kadzaba manidda'a mahabbati, bohong orang yang ngaku-ngaku cinta kepadaku.
Idza jannal lail nama anni. Kalau sudah malam, tengah malam dia tidur. Kalau dia cinta padaku, malam itu bangun munajat. Ini namanya saya cinta Allah, tapi waktu Allah Ta'ala bagi-bagi dia tidur. Ya, ini repot. Bahkan termasuk godaan syaitan itu. Kadang-kadang ya, kita bangun nih, tapi nggak baca doa. Setan bisik-bisik, masih panjang malam, tidur aja dulu masih panjang. Dia lihat, masih 4:30, masih ada waktu 1/4 jam. Tidur, jam 6 bangun, innalillah. Kadang sering, saya mau alarm nih, jam 4. Alarm bangun jam 4. Masih 1 jam lagi dan subuh. Nanggung, dimatikan alarm, tidur lagi. Bangun jam 8, innalillah. Caranya kalau bisikan setan itu hilang, bangun langsung baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Langsung ambil air wudhu. Kata Nabi sebutkan, setiap manusia yang tidur, itu setan ngikat 3 ikatan di kepalanya. Kalau dia baca doa habis bangun, lepas 1 ikatan. Kalau dia berwudu, lepas 1 ikatan. Dan kalau dia sholat, lepas semuanya. Nanti habis bangun itu, habis subuh itu, dia seperti orang yang penuh semangat. Kenapa? Karena semua ikatan setan lepas semua. Kadang ada orang bangun kayak lesu, banyak masalah, padahal nggak tahu apa yang dipikirkan. Kenapa? Ikatan setan masih banyak. Yang bikin dia loyo, lesu. Nah, yang hajat ini boleh digabung dengan sholat tahajud, boleh gabung dengan sholat isyraq kalau pagi ya. Sehingga disebutkan sebelum kita beraktivitas, niat sholat hajat dulu. Syukur-syukur kalau bisa gabung dengan duha. Sehingga Anda sebelum aktivitas itu sudah dengan Allah dulu. Kalau bahasa Ustaz Yusuf Mansur, ya, hubungi dulu pemberi rizki sebelum Anda mencari rizki. Artinya apa? Yaitu connect dulu dengan pemberi rizki Allah Ta'ala sebelum Anda mencari rizki. Itu penting ya, agar kita tambah yakin rezeki dari Allah, bukan dari kerja kita. Insya Allah kurang 3 menitan ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah kita bahas, silahkan tanyakan. Allah. Iya. Assalamualaikum. Ya, Pak? Iya. Tirakat yang paling pengaruh kalau di dalam bagaimana anak itu agar terjaga dari maksiat, tirakat ayah paling kuat. Apa itu? Ayah jangan maksiat. Kalau Anda pengen anak Anda nggak maksiat, ayah itu yang paling mumpuni. Kita ngelarang mereka pacaran, ayahnya pacaran juga. Kita ngelarang mereka gini-gini, kita masih melakukan, sulit Pak. Walaupun anak nggak lihat Ustaz, bukan anak nggak lihat. Allah Ta'ala nggak bisa merubah anak sebelum Anda yang merubah dulu. Itu ayah. Tapi urusan di dalam kebaikan, bagaimana dia semangat dalam beramal soleh, ibu. Ibu itu yang paling mantap. Karena itulah mengapa menghargai berbakti pada ibu itu 3 kali lebih besar daripada ayah. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku baktii dia? Ummu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Yang keempat siapa lagi? Ayahmu. Ini hadis Nabi. Artinya apa? Ibu harus 3 kali lebih kuat daripada ayah. Kenapa? Karena ibu itu memiliki ikatan batin. Semenjak dikandung itu ikatan batin.
lebih sopan dengan ibu daripada dengan ayah. Kenapa? Ya tadi. Ya. Bahkan doanya ibu dalam hadis doaul li auladiha. Doanya ibu untuk anak-anaknya itu kaduain Nabi li ummati, seperti doanya Nabi untuk umatnya. Kita nggak perlu repot-repot cari kiai ini. Orang tua di rumah ibu itu sudah wali sudah. Untuk anaknya dia level wali. Cuman sayang, banyak orang anak itu nggak menghargai gitu. Dia rebutan cari salaman sama kiai, ibunya nggak disalimin. Termasuk cium kaki. Usahakan Anda itu ada cium kaki ke orang tua. Kita jarang. Mungkin Idul Fitri itu syukur-syukur diamalkan, Anda nggak diamalkan. Termasuk besar faedahnya. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga anak-anak kita nantinya berbakti kepada kita, karena balasan itu pasti sesuai dengan amal kita. Ala hadiniyah kul niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhila adgiya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un faqir birridha minkal uyun. Wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.